Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Muhammad Nur, peserta PKDP 2026 Angkatan 2 Rombel 6A, PTP UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baiklah, para mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita, kajian kitab tafsir hadis klasik dan kontemporer, dengan tema pada hari ini kita akan membahas tentang Imam Bukhari dan kitab sahihnya. Adapun CPMK yang akan dicapai pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis biografi Imam Bukhari dan metodologi penyusunan kitab Sahih Bukhari serta mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan beliau dalam mengembangkan studi hadis. Adapun sub CPMK yang akan dicapai, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan biografi Imam Al-Bukhari secara sistematis. Yang kedua, mendeskripsikan perjalanan akademik dan rihlah ilmiah Imam Bukhari. Yang ketiga, menganalisis metode seleksi hadis dalam Sahih Bukhari. Yang keempat, menjelaskan keistimewaan dan otoritas kitab Sahih Bukhari. Yang kelima, menunjukkan sikap apresiatif terhadap semangat keilmuan Imam Bukhari. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, Ustadz akan membuat pertanyaan pemantik untuk antum-antum sekalian. Apa yang terbesit di pikiran antum di saat Ustadz menyebutkan nama Imam Bukhari? Ya, mungkin ada yang menjawab hadis, dan ada yang menjawab juga ulama hadis atau yang lain-lain. Kita masuk kepada identitas dari Imam Bukhari. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Jadi di sini dapat kita identifikasi bahwa nama beliau dipanggil dengan Bukhari itu adalah nama dari tempat kota lahir beliau, yaitu di Bukhara. Dan gelar al-Ju'fi itu adalah nisbah kepada kabilah Ju'fi. Maksudnya Islam di kabilah itu masuk dari kabilah ini. Lahir pada tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi di Bukhara, yang kita kenal dengan negara Uzbekistan sekarang, dan wafat di tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi di Khartang atau dekat Samarkand sekarang. Dalam usia yang masih cukup muda ya, 62 tahun di tahun Hijriah, tapi kalau kita konversi ke tahun Masehinya, maka beliau itu meninggal di umur 60 tahun. Adapun setelah beliau tumbuh menjadi remaja, pada saat itu di usia 16 tahun, dia mulai mengembara. Berawal dari dia pergi berhaji bersama ibu dan seorang saudaranya yang bernama Ahmad, berasal itu ke Hijaz atau ke Mekah. Di sanalah, di saat dia selesai melaksanakan haji, pada saat orang Bukhara pengen kembali lagi ke kampungnya, tetapi dia mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, saya pengen menetap di sini, saya pengen belajar di sini." Pada saat itu ibunya merasa sedih karena ternyata dia harus berpisah dengan anaknya. Tapi karena demi ilmu, karena cita-cita ayahnya yang pengen anaknya ini menjadi seorang ulama, maka ibunya mengizinkannya. Berawal dari sanalah, di saat dia tinggal di Hijaz, dia mulai menulis pada saat itu di Raudhah. Adapun karya yang pertama kali muncul dari beliau ini adalah Qadaya Sahabah wa Tabi'in dan Tarikh Al-Kabir. Lalu dia mulai mengembara hadis, mencari-cari riwayat-riwayat baru dan menelusurinya. Pada saat itu dia lanjut melakukan rihlahnya itu ke Basrah, yang mana Basrah pada saat itu merupakan gudang penghafal hadis, dan disinilah dia pada saat itu diuji oleh 10 orang ulama yang pada saat itu merubah letak suatu sanad, memaklubkan suatu sanad itu, artinya dia mengganti matan ini dengan sanad ini, dan itu pada saat itu diujikan kepada Bukhari lewat 10 ulama yang pada saat itu masing-masing ulama itu menguji 10 hadis. Kemudian selanjutnya dia melanjutkan pengembaraan hadisnya pada saat itu ke Kufah atau bagian dari Irak Tengah sekarang, dan dia mempelajari kritik hadis di sana, dan dia lanjut ke Syam atau daerah Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Turki bagian selatan. Dan terakhir dia melanjutkan pengembaraannya di Mesir, dan pada saat itu di sana dia menyempurnakan riwayat, melakukan penyempurnaan riwayat di sana, dan dia kembali lagi ke Khurasan, tempatnya di Naisabur. Di Naisabur itu dia bertemu dengan seorang gurunya, yaitu Ishaq bin Rahaweh, yang merupakan guru yang memotivasi beliau untuk menuliskan kitab Sahih ini. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Adapun guru-guru penting dalam proses beliau menjadi seorang perawi hadis yang sangat fenomenal ini, yang pertama adalah seorang ulama hadis yang sangat zuhud, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua yaitu guru beliau yang terkenal, yaitu Ali bin Al-Madani, yang merupakan pakar dalam bidang ilalul hadis, dan beliau juga digelari dengan dokter hadis.
Dan selanjutnya Ishaq bin Rahawayh yang tadi telah kita ceritakan, yang merupakan guru yang menjadi visi dan inspirasi beliau dalam menulis Sahih Bukhari. Dan selanjutnya yaitu Yahya bin Ma'in yang merupakan seorang pakar dalam ilmu jarah wa ta'dil, yaitu. Dan adapun murid-murid beliau yang sangat terkenal, diantaranya yang kita kenal ya, yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu Imam Muslim, yang kedua Imam At-Tirmidzi, yang ketiga Imam An-Nasa'i, dan selanjutnya yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Kita masuk ke dalam kitab Sahih beliau. Sebenarnya nama lengkap dari kitab beliau itu adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Tapi kita lebih populer dengan nama pendeknya dengan sebutan Sahih Al-Bukhari. Kita masuk kepada berapa lama sih penyusunan kitab Sahih Bukhari ini. Jadi dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa kitab Sahih Bukhari ini ditulis selama 16 tahun, yaitu dari tahun 217 Hijriah sampai 233 Hijriah, yang disaring dari 600.000 hadis yang dihafal oleh Bukhari ini, yang ditulis dengan salat istikharah sebelum memasukkan hadis ke dalam kitabnya. Adapun tujuan penulisan ini yang dapat kita rasakan pada saat ini yaitu bahwa beliau itu bertujuan untuk menjaga kemurnian sunnah, menyaring hadis-hadis yang memang asli dari Rasulullah SAW, dan menjadikan kitab ini menjadi kitab yang rujukan yang terpercaya, dan tujuan selanjutnya yaitu untuk menyatukan umat dalam hadis yang sahih. Kita lanjut, adapun jumlah riwayat hadis yang ada di dalam kitab beliau itu dengan pengulangan dalam kitab beliau itu berjumlah 7.275 hadis, dan tanpa pengulangan itu hanya 2.602 hadis. Selanjutnya, adapun struktur umum dalam kitab beliau itu adalah kitab itu terdiri dari 97 kitab dengan tema yang besar dan ribuan bab-bab kecil, dan setiap bab itu diberi judul. Contohnya kitab imam, kitab ilmu, dan beberapa bab-bab setelahnya. Kenapa kitab beliau ini menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran? Karena proses seleksi yang sangat ketat. Kalau seandainya hadis sahih itu hanya dicukupkan dengan 5 syarat pada saat itu, sanadnya wajib bersambung, perawinya harus adil, perawinya harus kuat hafalannya, tidak ada syaz di dalamnya, tidak ada ilat. Tapi beliau mensyaratkan pada saat itu satu syarat yang sangat berat pada saat itu, yaitu perawi itu harus semasa dan harus bertemu. Tidak hanya sekedar semasa saja, tapi dia harus bertemu walaupun sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih keistimewaan dari kitab Sahih Bukhari ini. Kenapa dia ditaruh sebagai kitab pertama yang paling sahih setelah Al-Quran. Yang pertama itu bisa kita deteksi bahwa memang penyeleksian sanadnya yang sangat ketat dan penyusunannya yang sangat sistematis, dan merupakan rujukan utama bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, apakah Imam Bukhari itu hanya mengeluarkan satu karya beliau doang yang disebut dengan Sahih Bukhari? Tidak. Beliau juga banyak menulis kitab-kitab lain di luar dari kitab Sahih Bukhari ini. Ada kitab Adabul Mufrad, tadi udah kita sebutkan juga di awal tadi. Ada Tarikh Kabir yang merupakan kitab ilmu rijalul hadis yang sangat terkenal, dan ada Khalq Af'al al-Ibad yang berkaitan dengan akidah, dan Tarikh al-Aswad yang berkaitan dengan sejarah dan biografi, dan Tarikh as-Saghir yang berkaitan dengan sejarah dan biografi juga. Adapun kitab syarah beliau yang terkenal yang mungkin kita juga pernah tahu semua, bahwa ada kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang diberi judul dengan Fathul Bari, yang merupakan syarah kitab Sahih Bukhari ini. Dan yang kedua yang kita kenal yaitu dengan judul Umdah Al-Qari. Baiklah, pada kali ini kita akan lanjut untuk menceritakan beberapa riwayat tentang Imam Bukhari ini, bahwa proses perjalanan beliau dalam mengembara hadis ini ternyata tidaklah semudah yang kita kira. Suatu ketika di tahun 250 Hijriah, dia pergi ke Naisabur. Pada saat itu dia disambut Mbak Raja. Pada saat itu dia disambut oleh banyak orang yang pada saat itu berkumpul di tenda-tenda penyambutan itu berkisar 15 km panjangnya. Dan termasuk pada saat itu seorang guru hadis yang terkenal pada saat itu ikut menyambut beliau, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Dia mulai menjadi guru besar di daerah Naisabur pada saat itu. Majelisnya dipenuhi oleh orang-orang yang memang ingin belajar hadis kepada beliau. Tapi suatu ketika dalam majelis itu ada seorang yang bertanya lantang kepada beliau, "Wahai Imam Bukhari, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan?" Pada saat itu dengan kehati-hatiannya sebenarnya Imam Bukhari itu menjawab seperti ini,
Al-Quran itu bukanlah makhluk, tapi lafaz bacaan kita terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Pada saat itu, karena orang ini memiliki peluang untuk menjatuhkan Bukhari pada saat itu, dia mengatakan, menyebarluaskan bahwa Bukhari itu menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Pada saat itu, pemaham-pemaham Mu'tazilah ini sangat dirisihkan oleh para masyarakat pada saat itu. Dan di saat itulah, karena juga gurunya Zuhri merasa percaya pada saat itu, Zuhri sempat mengatakan, siapa yang masih pengen mengikuti Bukhari, maka keluarlah dari majelisku, dan siapa yang keluar dari majelis Bukhari dan tidak mau mengikuti Bukhari, silahkan lanjut di majelisku. Dan ada seorang anak murid yang pada saat itu dia keluar dari majelis itu, yang kita kenal sekarang dengan Imam Muslim. Dia memberikan seluruh riwayat yang pernah dia riwayatkan kepada Az-Zuhri, lalu dia datang kepada Imam Bukhari, dan pada saat itu di tempat Imam Bukhari dia mengatakan bahwa saya akan mengikuti orang yang benar pada saat itu. Tapi pada saat itu Imam Bukhari merasa tidak pantas lagi berada di sana, karena kalau sana dia tetap berada di sana maka akan terjadi nanti pergolakan di masyarakat di sana. Lalu dia pergi pulang kampung ke kampungnya di Bukhara. Di Bukhara dia disambut Mbak Raja kembali, dan pada saat itu gubernur yang memimpin di daerah itu bernama Khalid bin Ahmad. Karena dia pengen pansos kepada Imam Bukhari pada saat itu, dia mengajak Imam Bukhari untuk bisa mengajarkan hadis itu di kerajaan dia, dan membacakan seluruh riwayat itu di hadapan dia dan anak-anaknya. Lalu pada saat itu utusan Imam Bukhari itu kembali ke utusan dari raja itu mendatangi Imam Bukhari, lalu dia mengatakan keinginan dari raja ini. Lalu dia mengatakan, ilmu tidak akan merendahkan dirinya terhadap seorang raja. Pada saat itu raja itu merasa Imam Bukhari ini tidak patuh terhadap perintah beliau. Dan pada saat itu gimana cara menjatuhkan Imam Bukhari ini dengan tidak menyerang pribadinya. Dihembuskan lagi cerita yang pernah terjadi di Naisabur pada saat itu, bahwa Imam Bukhari itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan pada saat itu uh, dia diboykot dan dia diusir juga dari kampungnya. Pada saat itu usia beliau udah mulai tua, dia pergi ke rumah saudara beliau di Hartang. Di rumah kerabat beliau itulah beliau pada saat itu uh, sebulan menjelang bulan Ramadan, pada saat itu dia sempat berdoa kepada Allah, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat faqbidni ilaika. Ya Allah, sungguh bumi ini telah sempit bagiku, meskipun bumi ini luas, maka wafatkanlah aku kepadamu. Dan sebulan setelah itu, di 1 Syawal bertepatan dengan Idul Fitri, di umur beliau 62 tahun, di tahun 256, pada saat itu Imam Bukhari mengembuskan nafas terakhir beliau, dan beliau juga pernah berpesan, saat beliau meninggal, dia cukup dikafani dengan 3 helai kain saja, tanpa pakaian atau jubah penutup kepala. Terjadi keajaiban di saat beliau itu dimakamkan. Setelah beliau dimakamkan, seluruh orang yang berada di sana mencium bau harum yang keluar dari makam beliau, dan itu disaksikan oleh ribuan pelayat pada saat itu. Sampai-sampai kuburan beliau pun dipagari karena banyaknya orang yang pengen mengambil tanahnya. Apa balasan terhadap khalifah yang pernah menzalimi beliau? Khalifah itu jatuh dan dihinakan oleh masyarakatnya, yang pada saat itu dia pernah diarak dengan keledai kurus oleh masyarakat dia karena kezaliman beliau. Jadi kita dapat mengambil pelajaran penting di sini, bahwa keikhlasanlah yang membuat Imam Bukhari itu selalu kuat dalam menjalani seluruh ujian, sehingganya beliau sekarang terkenal menjadi seorang penulis riwayat yang sangat sahih di muka bumi ini. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang materi ini. Adapun tugas yang harus antum bawa nanti pulang, yaitu membuat ringkasan 1-2 halaman dengan tema kontribusi Sahih Bukhari terhadap perkembangan studi hadis. Silahkan nanti ditulis dengan tulisan tangan, minimal menggunakan 3 referensi ilmiah, baik itu jurnal ataupun buku, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup pertemuan ini, dapat kita simpulkan bahwa Imam Bukhari itu merupakan ulama hadis terkemuka yang sangat berkontribusi dalam menjaga kemurnian sunnah, dan beliau melalui rihlah ilmiah beliau yang sangat panjang, beliau menyusun Sahih Bukhari dengan standar seleksi hadis yang sangat ketat, yaitu liqa wal muhasarah. Dan karyanya sampai detik ini menjadi rujukan utama umat Islam dan diakui sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan dapat kita ambil juga kesimpulan bahwa keteladanan beliau tercermin dalam keilmuan, keikhlasan, ketekunan, dan keteguhan beliau dalam mempertahankan kebenaran. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.